Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan selamat datang di podcastnya Hima Ekonomi. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Sri Mega, biasa dipanggil Mega, salah satu mahasiswi jurusan ekonomi yang akan menjadi host untuk memandu acara podcast kita kali ini. Tentunya akan memberikan informasi yang bermanfaat dan menarik untuk kalian dengar semuanya. Nah, maka dari itu kita sudah mengundang bintang tamu yang sangat hebat tentunya. Siapa lagi kalau bukan, bisa memperkenalkan dirinya, Bang? Saya Farel Andeni dari Angkatan 2020 Ekonomi kelas S1. Halo Bang Farel. Halo Mega. Oke, sebelumnya alasan kami nih mengundang Abang sebagai narasumber karena kali ini sesuai dari tema yang kami angkat mengenai MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program PKM yang telah Abang ikuti. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja nih kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa sih yang membuat Abang, yang memotivasi Abang untuk mengikuti PKM ini? Yang memotivasi saya untuk ikut pada kegiatan program kreatif mahasiswa ya. Sebenarnya ini mungkin kita mengkajinya dari awal dulu. Iya, Bang. Terbentuknya tim dimulai dari sebelum adanya informasi tentang PKM. Itu memang saya, kemudian ada Aldi Ramadan Manulang dan Liavin Olaka Cahyadi. Itu memang kami ingin mengikuti sebuah lomba yang diadakan oleh IMEPI. Waktu itu diadakan di Universitas Muhammadiyah Riau, UMRI. Jadi kami sudah mendaftar, kemudian sudah menyiapkan bahan dalam bentuk karya tulis ilmiah, dan juga sudah mengirimkan file kami kepada panitia pelaksana. Namun mendadak acara tersebut dibatalkan. Nah, jadi karena sudah ada bahan dari kami, sudah ada hasil tulisan kami, dan acara dibatalkan, maka ada rekomendasi dari seorang dosen, yaitunya Ibu Putri Ayu, untuk menyarankan kita ikut program PKM aja. Nah, sebelumnya kami belum tahu nih PKM itu apa. Nah, jadi bingung juga kan, karena belum tahu. Dapat arahan dari dosen pembimbing Bu Ayu untuk kegiatan PKM yang temanya itu PKM RSH gitu. Mungkin itu sih awal cerita terbentuknya tim. Kalau untuk RSH sendiri nih Bang, apa sih dari RSH itu, PKM RSH itu apa sih gitu? Oh ya, PKM RSH ya. RSH ini sebenarnya bagian dari program kreatif mahasiswa bidang riset. Nah, jadi pada bidang riset ini itu punya dua jenis, riset ekstata dan riset sosial humaniora. Nah, kebetulan karena basic kita adalah ekonomi dan hasil dari penelitian juga bentuk proposal itu adalah bidang ekonomi, maka yang cocok dan yang masuk ke dalam bidang, salah satu bidang PKM adalah bidang RSH. Dan RSH ini kepanjangannya ada riset sosial humaniora yang menggabungkan atau yang terpecah dari ilmu-ilmu sosial, salah satunya adalah ekonomi gitu. Mungkin itu. Untuk PKM RSH sendiri nih, Abang dan tim Abang mengambil apa sih, tentang apa gitu? Kalau untuk tema atau judul yang kami angkat itu berawal dari masalah pernyataan dari pemerintah bahwasannya akan melarang atau membatasi atau juga memberikan pajak terhadap ekspor dari tembaga. Nah, sebelumnya itu desas-desus isu ini dimulai dari pembatasan nikel yang pada waktu itu pemerintah sudah mengajukan kepada World Trade Organization atau WTO bahwasannya ingin membatasi ekspor nikel yang mentah dan ingin mengadakan hilirisasi dulu untuk menambah nilai guna atau nilai tambah penjualan dari hasil tambang. Jadi tujuan pemerintah sebenarnya baik, ingin membatasi ekspor bahan mentah dan kemudian dihilirisasi dulu, untuk kemudian bertambah nilainya. Nah, itu yang kami ingin kaji, apakah pembatasan bahan mentah ini termasuk tembaga itu apakah berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia secara makroekonomi. Nah, mungkin itu. Berarti secara luas cakupannya gitu? Secara luas, secara makro yang menggunakan 5 variabel waktu itu. Ada terhadap barang dagang impor, kemudian kami juga mengkajinya terhadap
barang dagang ekspor, terhadap perubahan nilai PDB, terhadap harga pasar, market price kan, ada juga terhadap check interbalance atau keseimbangan pasar gitu. Mungkin itu. Oke, untuk mengikuti lomba nih, apa aja sih Bang tahap-tahapannya? Pasti tentunya udah ada nih tahap-tahapannya. Bisa nggak Bang menceritakan sedikit ke teman-teman apa aja sih tahap-tahapannya dalam mengikuti lomba tersebut? Oh, tahapannya memang kalau sedikit boleh cerita, dimulai terbentuknya tim dan selesainya proposal, itu kita masuk ke tahap fakultas dulu. Tahap fakultas diseleksi oleh fakultas, kemudian diminta untuk mengikuti format atau panduan yang telah disiapkan oleh fakultas. Nah, kita ikuti, kemudian diseleksi oleh fakultas, dan kalau kita selesai atau lulus pada tingkat fakultas, maka kita akan masuk kepada tingkat universitas. Di universitas kita diseleksi lagi sesuai dengan panduan dari PKM. Setelah kita mengikuti seleksi di universitas, itu kita baru masuk ke tahap pendanaan, seleksi pendanaan. Apakah yang lulus dari universitas ini berhak dan layak dilanjutkan kepada tingkat selanjutnya, yaitu tingkat PKM pendanaan oleh Dikti. Nah, setelah itu, apabila kita telah lolos untuk tahap pendanaan oleh Dikti, maka program dari PKM ini baru bisa dilaksanakan. Program PKM terlaksana, terdapat juga penilaian dari orang Dikti yang mana yang cocok dan pantas kiranya untuk mengikuti PIMNAS. Nah, itulah tahapan-tahapan yang kita mulai dari dulu, dari tingkat fakultas, dari pembuatan proposal, tingkat fakultas, tingkat univ, tingkat pendanaan, sehingga bisa ke PIMNAS. Berarti tahap terakhirnya itu di PIMNAS ya Bang? PIMNAS akhirnya. Nah, dan kemarin sempat nih mengikuti kegiatan ke Surabaya, tepatnya di Universitas Airlangga gitu. Lebih tepatnya kalau boleh tahu apa aja sih Bang kegiatan waktu Abang dan tim di sana? Kegiatan di Surabaya itu merupakan konferensi internasional. Itu merupakan bagian dari rencana luaran atau hasil dari program PKM yang kami laksanakan. Jadi salah satu hasil atau luaran program kami yaitu mengikuti konferensi internasional. Konferensi itu kemudian dipresentasikan hasil dari riset kita, disampaikan oleh audiens bahwasannya beginilah dampak perekonomian Indonesia jika tembaga dilarang gitu. Jadi tepatnya di sana itu kita konferensi internasional menyampaikan hasil riset kita. Ada nih sedikit Mega mengetahui tentang PKM gitu kan. Untuk riset itu ada luaran riset tambahan dan juga luaran wajib nih. Bisa nggak Abang ngejelasin apa sih luaran wajib dan luaran tambahan itu sendiri gitu? Luaran wajib itu oleh pihak Dikti atau Simbel Mawa itu mewajibkan kita seluruh bidang itu membuat artikel. Nah, itu luaran wajib. Saya kurang tahu apakah sosial media atau seperti TikTok atau YouTube itu termasuk luaran wajib atau tidak. Tapi yang jelas untuk luaran tambahan itu bisa merupakan bentuk konferensi internasional tadi. Terus juga ada bentuk policy brief atau kebijakan, naskah kebijakan. Ada juga konferensi internasional, policy brief, sosial media itu yang tadi, ya seperti itulah. Jadi kalau dari tim kami ada 4 waktu itu untuk luaran tambahannya. Oke Bang, untuk pertanyaan selanjutnya nih, pasti untuk mengikuti PKM ini sendiri sampai ke PIMNAS ada nih kendala-kendala yang Abang dan banyak sekali. Bisa nih Abang ceritain sedikit tentang kendala-kendalanya dan bagaimana orang Abang menghadapi kendala-kendala itu tersebut? Intinya gini kawan-kawan, kunci dari kesuksesannya itu memang kerjasama tim. Kendala pasti banyak yang dihadapi. Contoh, dimulai dari pelaksanaan program PKM yang telah didanai, itu kan nggak langsung cair uangnya itu. Maka segala riset atau pelaksanaan program itu ditanggung dulu.
ditanggung oleh tim. Nah, itu kan salah satu kendala juga yang mana kita mengharuskan terlaksananya program tanpa adanya dana dari Dikti gitu. Jadi kita harus menunggu dulu dan kerja keras untuk terlaksananya program. Nah, itulah salah satu kendalanya sih. Oke, untuk persiapannya apa aja sih Bang? Persiapan untuk dari PKM ini sendiri? Persiapan kalau kawan-kawan ingin meminta bentuk saran atau tipsnya, silakanlah persiapannya bentuk dulu tim yang rasanya bisa bekerja sama dan nggak akan ada konflik di antara tim gitu. Karena alhamdulillah saya dan tim sekarang itu kompak dan belum ada sama sekali masalah di dalam tim ya. Tapi kalau dalam programnya, pelaksanaan programnya itu beda lagi. Kami bermasalahnya adalah pada kendalanya gitu. Kalau saran saya memang carilah tim yang kiranya mampu bekerja sama dan betul-betul ingin mengikuti kegiatan PKM. Kemudian saran yang paling inti juga adalah mengikuti format panduan. Karena penilaian paling tinggi itu adalah sesuai dengan format panduan. Panduan yang telah disediakan atau diberikan oleh Dikti, bagaimana penulisan proposal, bagaimana penulisan laporan kemajuan, bagaimana penulisan laporan akhir, itu semua ada panduannya, ada formatnya. Mulai dari ukuran font, mulai dari jumlah halaman, mulai dari isinya, daftar pustakanya pakai style apa, itu semuanya harus sesuai dengan format. Itu merupakan poin dari inti. Tingkat proposal itu adalah yang paling inti, digaris bawahi. Kalau nggak sesuai format, dijamin nggak akan lulus. Berarti untuk persiapan sendiri tadi mempunyai tim yang memang benar-benar mau bekerja sama Solid. Dan mempunyai tujuan yang sama juga ya Bang. Oke, untuk pengalaman Abang sendiri, apa aja sih pengalaman yang udah Abang dapat, udah ke Universitas Airlangga dan sebagainya, itu apa aja sih Bang? Boleh dong diceritain sedikit. Pengalaman kalau di Universitas Airlangga, memang rasanya kita itu tertinggal jauh dengan kampus-kampus yang ada di Pulau Jawa. Tertinggalnya di dalam hal kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris itu rasanya paling tinggal. Saya sendiri termasuk yang lemah bahasa Inggris, namun berani saja, mental berani aja dulu ke sana. Tapi alhamdulillah sukses dan insya Allah juga menjadi pengalaman tersendiri, dan ini juga yang ingin saya sampaikan bahwasannya kita boleh di daerah, tapi kita harus berani bersaing di tingkat nasional gitu. Oke, terakhir nih Bang, apa sih pesan dan motivasi untuk kawan-kawan yang ada di sana gitu, yang akan mengikuti juga, yang pengen mengikuti PKM tersebut ataupun MBKM? Motivasinya kawan-kawan seperti yang tadi saya sampaikan, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk tampil beda, walaupun nggak disukai sama orang, itu bentuk suatu perubahan yang bisa kita lakukan. Dan PKM ini juga butuh hal-hal yang seperti itu, kawan-kawan berani memecahkan masalah yang ada di negara, ataupun di daerah, ataupun dalam dunia usaha lainnya. Itu bisa kawan-kawan pecahkan dengan cara meneliti atau meriset dari permasalahan-permasalahan tersebut sehingga menemukan jalan keluar yang terbaik seperti apa gitu. Mungkin itu sih motivasinya untuk kawan-kawan yang ingin mengikuti kegiatan program PKM. Oke teman-teman, itu dia perbincangan dengan Bang Farel dalam pembahasan MBKM untuk program PKM. Dan terima kasih banyak Bang telah memberikan ilmu serta pengetahuannya. Semoga apa yang telah kita bincangkan tadi dapat bermanfaat dan tentunya pasti menarik untuk kalian dengar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.